Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yuri Alfadin Aladin, di sini yang akan mengajarkan teman-teman mengenai yang akan berbagi mengenai masalah jurnalistik kantor berita. Dan pada saat ini kita akan masuk ke sesi mengenai pengertian dan juga sejarah munculnya kantor berita. Agak pilek. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke materi ini. Kalau yang kemarin itu kita em, bicara mengenai masalah apa namanya RPS, rencana pembelajaran semester, dan kemudian kalau sekarang kita baru masuk ke materinya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman akan bisa mengikuti. Saya mulai dari apa nih yang slide awal. Sebenarnya kita ngapain sih belajar jurnalistik kantor berita? Jadi manfaatnya adalah begini. Jadi jurnalistik kantor berita stylenya itu banyak diadaptasi oleh media-media yang lain. Jadi dengan kita mempelajari mengenai jurnalistik kantor berita, manfaatnya kita akan tahu gitu ya, bagaimana sih sebenarnya style ini kemudian berkembang gitu ya dan dipakai oleh media-media yang lain, bukan cuma media cetak tapi juga media online, TV, radio, banyak sekali yang menggunakan gaya penulisan, gaya pemberitaan, kemudian apalagi ya, banyak dari teknik-teknik, cara-cara peliputan di lapangan yang juga mengikuti, mengadaptasi teknik-teknik yang digunakan oleh kantor berita gitu. Jadi ini ceritanya, kemanfaatannya kita akan perdalam lebih lanjut lagi dengan cara kita mempelajari mengenai jurnalistik kantor berita, dimulai dengan pengertiannya dulu, apa sih yang disebut dengan kantor berita dan juga sejarah munculnya kantor berita. Oke, pendahuluan yaitu pada abad 19. Abad 19 itu adalah tahun 1800 sekian gitu ya. Itu disebutnya abad ke-19. Di dunia barat, industri pers itu sudah berkembang sangat pesat, terutama media cetak. Nah, dunia barat itu maksudnya Eropa Barat gitu ya. Kemudian juga di Amerika. Lalu hampir di tiap negara eee, barat itu media pers ya atau media cetak ini dalam arti surat kabar, kemudian majalah gitu ya, itu telah tumbuh berkembang, skalanya itu skala nasional atau lokal gitu. Nah, kalau nasional itu media itu beredar di satu negara gitu ya, cakupannya luas di satu negara, tapi kalau lokal itu biasanya hanya di satu negara bagian, kayak misalnya di Amerika itu ada negara bagian apa misalnya ya, di Los Angeles gitu. Ya, kemudian eh apa, kalau lokal itu juga bisa juga misalnya provinsi gitu. Oke, kemudian hal lain yaitu tuntutan para pembaca itu menjadi meningkat gitu. Misalnya gini, pembaca media lokal bertanya-tanya apa peristiwa besar yang terjadi secara nasional. Contoh misalnya kalau media lokal tuh di Indonesia, media di Provinsi Jawa Barat ya, media di Bandung, Pikiran Rakyat. Nah, mereka nggak cuma maunya tahu apa yang ada di sekitar Jawa Barat aja, tapi juga mau tahu apa yang ada apa yang terjadi di tingkat nasional. Misalnya ada kejadian, eee, apa, ada kejadian gunung meletus gitu ya, Gunung Merapi meletus di Jakarta, kemudian apa yang terjadi di ibu kota gitu ya. Lalu ada lagi itu kalau pembacanya media berskala nasional, mereka juga ingin tahu apa yang terjadi di negeri tetangga, negeri jajahan di benua lainnya. Contohnya kalau di Indonesia itu misalnya media berskala nasional itu media Kompas ya. Nah, orang-orang yang baca Kompas itu kan dia peredarannya ke satu negara gitu, ke seluruh provinsi. Nah, tapi orang-orang Indonesia pengen tahu apa yang terjadi di negara tetangga seperti di Malaysia, di Amerika, dan sebagainya.
Nah, pada tahun 1800 sekian atau abad 19, negara-negara Eropa itu kan masing-masing punya jajahan. Seperti misalnya Belanda punya jajahan Hindia Belanda, yaitu ya yang sekarang disebut dengan Indonesia. Kemudian ada lagi misalnya Inggris punya jajahan di India, lalu Perancis punya jajahan di Aljazair gitu ya. Sorry pilek. Jadi masing-masing itu mereka pengen tahu, rakyatnya pengen tahu apa yang terjadi di negara tetangga. Sorry, di negara jajahannya gitu, yang ada di benua lain. Nah, itu tuntutan para pembaca semakin meningkat. Nah, ini menjadi permasalahan untuk para pengelola medianya gitu ya, untuk perusahaan medianya bagaimana nih untuk memenuhi keinginan dari para pembaca. Berarti mereka harus mengirim wartawan ke luar gitu ya. Misalnya yang media lokal, mereka harus mengirim wartawan ke provinsi lain untuk mengikuti aspirasi pembaca atau ke negara bagian lain gitu ya. Kemudian kalau bisa juga misalnya untuk mengirimkan seorang wartawan ke luar negeri gitu ya. Cuma yang jadi masalah biayanya gitu. Biayanya ini mahal banget. Biaya itu mencakup uang transportasi, biaya akomodasi. Transportasi itu biaya zaman dulu itu abad ke-19, sorry, ya abad ke-19 itu misalnya pakai kapal laut gitu ya. Itu kan bisa berbulan-bulan gitu dari Belanda ke Hindia Belanda. Kemudian biaya akomodasi atau penginapan, makan sehari-hari gitu ya. Dan juga operasional lain untuk pengiriman berita, tempat liputan itu besar sekali. Nah, sekarang bagaimana pemecahannya? Kira-kira ada yang punya pendapat? Nah, ternyata ada satu solusi, yaitu dengan cara berpatungan dalam pendanaan untuk mengirim wartawan atau menyewa wartawan gitu. Jadi sebenarnya sederhana. Ide munculnya kantor berita itu diawali dengan solusi bagaimana menekan biaya gitu untuk pengiriman wartawan. Caranya jadi media-media ini gitu ya, mereka itu patungan untuk pengiriman wartawan dengan cara memilih salah satu jurnalis dari media-media yang patungan tersebut. Ya, ambil contoh gini, misalnya ada 3 media di Belanda ya, 3 media mau ngirim wartawan, nah dia patungan nih 3 media ini, lalu dipilih satu jurnalis dari satu aja, dipilih yang paling profesional dari 3 media ini. Satu orang dikirim ke Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Kemudian beritanya nanti harus dibagi kepada 3 media yang berpatungan gitu. Jadi cukup satu orang aja, nggak usah dia kirim 3 orang, biayanya makin tinggi, cukup satu orang. Atau gitu ya, atau yang mau lebih murah lagi, patungan buat nyewa wartawan freelance yang sudah ada misalnya di Hindia Belanda. Jadi wartawannya bisa orang Belanda, bisa juga orang Indonesia gitu ya, yang memang udah tinggal di Indonesia, dia tinggal kirim, penawaran 3 media ini lalu berpatungan, wartawan jadi nggak usah dikirim dari Belanda, akan lebih banyak biayanya, tapi dia cuma yang penting pokoknya dia minta si wartawan, dia tahu wartawan ini adalah wartawan freelance tapi profesional, dikontrak gitu ya untuk satu liputan penting, misalnya ada pemberontakan di tanah Jawa dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti si wartawan freelance ini nanti harus bikin berita, beritanya nanti diberikan kepada 3 media yang patungan. Nah, kebiasaan bekerja sama ini akhirnya makin lama makin berkembang menjadi suatu sistem di mana surat kabar di suatu negara masing-masing mendirikan satu atau lebih kantor berita. Disebutnya dalam bahasa Inggris yaitu news agency gitu ya. Lahirnya kantor berita di dunia diwujudkan menurut sistem ini. Yang pertama itu namanya adalah Havas ya, didirikan di Perancis pada tahun 1835. Kemudian disusul oleh 6 surat kabar Amerika yang berpatungan. Nah, ini di Amerika nih. Berpatungan mendirikan kantor berita yang namanya Associated Press, AP, pada 1848 berkedudukan di New York. Kemudian berlanjut lagi, media-media di Paris, Prancis mendirikan kantor berita Reuters. Sorry ini kurang S ya, mestinya Reuters pakai S. Pada tahun 1850 dan kemudian pindah ke London
pada tahun 1851 ya, pindah ke London, Inggris pada tahun 1851 karena apa? Karena pasarnya lebih besar, kemudian ada pergantian apa namanya, kepemilikan, jual saham dan sebagainya gitu ya. Ya lalu diputuskan pindah ke Inggris karena pada saat itu Inggris juga sedang marak gitu ya, sedang bangkit dunia industri media pers, media cetaknya. Jadi fungsi pokoknya sebagai pemasok berita kepada media lain telah mendorong kantor berita pada akhirnya menemukan dan mengembangkan suatu jenis jurnalistik yang khas yang hanya berlaku untuk kantor berita dan eh, model atau gaya ini kini banyak diadopsi oleh media portal. Nah, implikasi-implikasi dari fungsi pokok kantor berita itu yang pada akhirnya diadaptasi apa aja sih? Yaitu ada beberapa karakteristik, salah satunya yang pertama adalah karakteristik kecepatan. Sebuah kantor berita bekerja dalam kecepatan yang sangat sangat tinggi gitu ya. Eee, Cepat dalam peliputan, cepat dalam pengiriman, cepat dipublikasikan gitu ya. Dan itu kemudian dicontoh oleh media-media, entah itu media online, radio, TV, dan sebagainya. Kemudian juga karakteristik cara penyajian berita di lapangan, cara penulisan dan penyajian berita itu juga diadaptasi, terutama oleh media online. Lalu yang ketiga adalah karakter peralatan telekomunikasi. Selalu kalau kantor berita itu dia harus menyesuaikan dengan teknologi yang terkini. Jadi kalau kalian sempat datang ke sebuah perusahaan kantor berita, itu pasti akan terlihat betapa kantor berita itu sangat, apa namanya, dia harus segera memperbaharui atau update dengan teknologi-teknologi terkini dalam pengiriman berita. Sebab kalau dia tidak cepat dalam pengiriman beritanya, itu nggak akan dilanggani. Nah, ini dia satu lagi yaitu kantor berita itu dia sebetulnya gitu ya, aslinya dia tidak me membuat berita, dia maksudnya dia tidak punya koran sendiri, dia tidak punya TV sendiri, dia tidak punya media online sendiri, tetapi dan dia juga tidak punya surat kabar, tetapi aslinya aslinya perusahaan kantor berita itu dia memang cuma memasok gitu, memasok kepada media-media lain yang berlangganan. Jadi dia tidak langsung beritanya sampai kepada audiens, tapi dia harus melalui perantara, yaitu media-media yang berlangganan kepada kantor berita ini. Jadi kalau ibaratnya perusahaan gitu ya, perusahaan apa ya, perdagangan gitu, dia ini modelnya menjual secara grosir, tidak menjual secara eceran. Jadi dia tidak langsung ketemu dengan para pembeli, tetapi dia melalui perantara, agen-agen gitu. Jadi sama, kantor berita ini aslinya, saya bilang aslinya ya, standarnya sebetulnya dia tidak langsung ketemu dengan beritanya, tidak langsung bisa dinikmati oleh audiens, tetapi dia harus melalui para pelanggannya, pelanggan dari si media kantor berita ini. Pelanggannya kantor berita siapa sih? Yaitu media, semua media, media cetak, media elektronik, media online itu berlangganan kepada kantor berita. Loh, kenapa ya harus berlangganan? Ya itu tadi, balik lagi karena, media-media tersebut akan sangat, dibebani biaya yang sangat tinggi gitu ya, kalau harus mengirim wartawannya ke, satu tempat untuk liputan gitu. Jadi, itu sebabnya dia daripada dia harus ngirim wartawan keluar, mending beli dari, mending beli beritanya dari kantor berita. Karena umumnya kantor berita itu dia punya wartawan di semua provinsi gitu ya. Kalau di barat itu di Amerika dia punya wartawan di semua negara bagian itu pasti ada korespondennya. Kemudian juga di luar negeri juga dia biasanya menempatkan korespondennya juga. Jadi sangat umumnya sangat banyak gitu, kekuatannya sangat banyak. Seperti contoh di apa kantor berita Indonesia apa namanya Antara, lembaga kantor berita nasional Antara itu punya sampai 800 pegawai gitu ya. Wartawannya sendiri mencapai sekitar 400-an. Oke, kemudian itu kira-kira untuk pengenalan, pemahaman dan sejarah singkat, nanti akan saya berikan juga ya dalam bagian lain yaitu berikutnya mengenai lebih lanjut mengenai apa namanya pemahaman terhadap kantor berita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.